Puyol Sojol. Kenapa lo tertarik dengan Puyol Sojol itu? Apa karena dengan namanya unik? Pendakiannya sekitar 14 hari dan nggak ada air. Hah? Nggak ada. Jadi bawa sini. Bawa Ini 14 hari itu apa? Ngap? Nah katanya gue pernah dengar, lu tuh nggak boleh diem katanya. Kalau lu diem, di saat lo kedinginan, di saat lo diem, lo hipotermia, Iya. lu bisa lewat tuh di situ tuh. Jadi katanya emang lo harus aktif, harus gerak, terus Bergerak. Iya nggak sih? Tapi bener nggak sih kalau orang hipotermia itu bisa disembuhin kalau pelukan gitu? Jadi kan tapi harus harus nggak pakai baju. Ya itu yang banyak yang salah kaprah, bro. Oh gitu ya? Banyak yang salah kaprah. Lo bilang buat. Di gunung tuh boleh nyampur nggak sih? Ayo. Emang tambeng ya, Bekasi nih. Oke Mas Awet, tadi kan kalau tadi itu adalah gunung yang bikin lo berkesan, yang udah lo tanjaki, lo daki gitu loh. Nah untuk di 15 gunung di depan yang belum lo daki, mana sih yang bikin lo excited? Yang pengen. Yang belum pernah dan gue pengen banget nih, yang bikin lo excited. Dari kata orang gini nih. Iya mungkin sih gunungnya banyak juga udah didaki sama orang ya, cuman gua belum pernah ke sana. Belum. Puyol Sojol. Apa? Sorry? Puyol Sojol. Puyol Sojol. Sojol. Singkatan apa lagi tuh? Itu nggak tahu gue nama singkatan. Apa karena Gua belum ke sana, belum tahu negaranya. Itu dari mana itu? Di Sulawesi. 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 Puyol. Sulawesi itu Makassar ya? Main bola ya? Makassar ya. Toraja, deket Toraja nggak? Iya ke Toraja. Deket Toraja? Gua kalau posisi geografisnya lumayan jauh sih. Oh nggak. Dulu kan ngomong 4 jam aja gue bilang deket, lu bilang jauh. Ntar kalau gue bilang deket, lu bilang jauh. Iya. Iya sih. Jauh sih lumayan lah. Jauh ya? Puyol Sojol. Kenapa lo tertarik dengan Puyol Sojol itu? Apa karena dengan namanya unik? Puyol Sojol. Ekstrim sih, termasuk jalur ekstrim. Kata orang-orang. Iya, pendakiannya sekitar 14 hari dan nggak ada air. Hah? Nggak ada. Jadi bawa sini. Bawa Ini 14 hari itu apa? Ngap? Gimana? 2 minggu. How come? Maksudnya 14 hari itu dari bawah sampai Iya, naik atas, turun lah. sampai puncaknya itu 14 hari. Iya naik turun. Gak ada pos. Iya pos-pos ada, cuma Ada kan pos dispenser kan. Pasti. 14 hari. nggak ada lah bro. Terus lo dalam Bawa 14 hari itu mengharapkan apa mas? aqua Hujan. dus. Harapin hujan ya berarti? Bawa lah, bawa air. Emang Bawa air cukup lah. bawa air? Kan ada air pasti lah, sungai ya kan? Ada sungai? Nggak ada, bilang Nggak ada nggak sumber, nggak ada sumber air. Gak ada sumber. Gak apa-apa. Mas lo yakin mau ke sana? Coba lo pikir-pikir lagi deh. Nggak, bagi 14 hari. Bohong tak, bohong Gini, kita skenario adalah air lo habis. Lo harapin apa? Hujan kan? Air udah temen. Iya selain hujan kan embun, hujan. Embun. Minum embun gimana mas? Iya kan bisa. Kan di YouTube juga ada. Gitu ya? Iya lu iya. Di- di- Gitu-gitu kan. Dia apa sih? Di kelemot? Enggak, di... Iya kalau secara langsung bisa kayak gitu dari lumut, dari daunan. Cuma kalau misalkan lu mau ngambil juga kan, ya bisa kan pakai plastik. Kalau misalkan bahasa sublim ya. Sublimasi. Jadi nanti Suling. dari apa namanya? Lumut. Dari embun itu kan dia netes ke plastik ya, kita tampung itu. Tapi apakah itu cukup untuk manusia? Kan manusia harus minum 3 liter air setiap harinya tuh. Iya lu normalnya lah. Enggak, itu Lu normalnya. boleh tak. Iklan ya? Di iklan di mana kita harus minum air mineral itu banyak-banyak. Oh, Tapi biar? normalnya paling berapa tetes? Kalau di gunung ya asal basah aja. Yang penting basah lidah ya. Karena kalau banyakan juga malah jadi Banyak minum. Heeh. Malah Iya, jadi kalau banyak minum banyak jalan Iya. ya sakit perut. iya, iya. Cuman repot juga kalau kurang minum juga dehidrasi kan. Iya kan? Pusing loh kurang minum tuh. Iya gimana baiknya lah manajemen airnya kan harus jelas. Oh, Artinya itu kan gitu ya? lu tahu kalau sebelumnya kan gini, kalau naik gunung kalau misalkan lu naik gunung kan nggak cuman lu naik-naik aja kan. Tapi lu harus cari tahu dulu nih gunung ini kayak apa. Misalkan ada sumber air di mana, misalkan nggak ada sumber air gitu kan. Oke, daerah lembabnya sebelah mana? Ini daerah lembab kalaupun nggak ada sumber air kita bisa cari air dengan cara yang kita tahu lah ya gimana carinya. Kalaupun emang benar-benar nggak ada sama sekali ya berarti misalkan 14 hari. Oke 14 hari. Berarti Misalkan bawa. satu hari gue ngabisin air 1 liter misalnya. Hitung-hitungan Berarti ya? gue wajib 14 liter kan. Nggak boleh kurang gitu kan. Wah gila tuh. 14 liter. Nah, terus caranya gimana lu 14 hari gitu. Ya udah, lu naik nih bawa 14 liter nih. Gue contoh aja nih. 14 liter
nanti di hari kedua mungkin ya, pada saat lo turun lo butuh air juga, lo tinggalin dulu 1 liter di situ buat tinggal buat lu turun. Nah, lo naik lagi di hari keberapa lo tanam lagi. Jadi sistem logistiknya ada sistem tanam. Sampai atas lupa. Enggak. Mana ya? Aduh, mana? Dehidrasi kan? Nggak bisa mikir, aduh. Jadi minum air kubangan, Bangsat. air yang dari batu itu ya normal. Dengan air yang warnanya agak keruh, coklat itu udah normal. Pernah? Sering. Minum air yang keruh gitu? Sering. Ibaratnya ya udah yang penting gua minum lah ya. Iya. Gitu. Oke, sering. Bahkan Loser kan kemarin gua 12 hari. Minum air keruh juga? Iya, beberapa air keruh. Cuman di Rasa tanah ya? Kayak tanah gitu Enak ya? sih. Kayak besi ya? Seret nggak sih? Ada seret-seret kayak gitu? Gua soalnya temen gua pernah air pancuran. air keran ya. Air keran. Enggak, Bang. Kolam ikan, kolam ikan, ya, bayangin, enggak, temen, Oh, lu. kolam segede gini, set, ada ikan, mas, ikan mujair tuh, Kan ada pancurannya tuh. Kan ada pancurannya di situ. adain, masukin di mobil, Ah. maksudnya apa? Sengaja, mentang-mentang gue ngerjain manjoy, Kok marah-marah? Emang lu minum? enggak, Oh, enggak. temen Temen ya? bukan gua, temen gua, Oh, teman. emang gue ngerjain manjoy itu, Oh, iya. apa, kelapanya gua ganti air keran, tiba-tiba ada yang ngerjain gitu, siapa sih itu? Armin. Oh, Armin. Yang minum? Yang minum? Temennya. Ada teman gua. Mas, gua mau nanya. Apa? Di gunung itu kan dingin ya? Orang kan pernah hipotermia ya? Ah. Nah, katanya gua pernah dengar, lu tuh nggak boleh diem katanya. Kalau lu diem, di saat lu kedinginan, di saat lu diem, lu hipotermia, Iya. lu bisa lewat tuh di situ tuh. Jadi katanya emang lu harus aktif, harus gerak terus. Bergerak. Iya nggak sih? Jadi gini, Bergerak hipotermia kan ya salah satu penyakit ketinggian lah ya. Hmm. Dingin, dia nyerangnya dingin. Kalau misalkan dibilang nggak boleh diem aja, ya bisa jadi. Cuman sebetulnya hipotermia kan dipacu karena suhu dingin yang terlalu berlebihan, dia nggak kuat. Ya. Acuannya tuh biasanya dia bajunya basah, Hmm. perutnya lapar. Masuk angin. Ah, perut lapar, Masuk baju angin. basah, masuk angin bisa gitu. Makanya sebenarnya naik gunung tuh simpel kok, disiplin aja. Waktunya makan lo harus makan, waktu jalan baju basah nggak apa-apa. Begitu lo break harus pakai baju yang kering. Gimana waktu break? Waktu break berhenti gitu, Kalau lepas lagi jalan basah nggak apa-apa? nggak apa-apa. Oh ya? Kan keringetan. Keringat bro. Lo kalau jalan basah harus ganti, lo berapa meter Habis. ganti lo keringat habis. Gua jadi bawa aqua. Bawa baju mulu di sini. Jadi yang penting Apaan kalau tuh? iya Baju? hipotermia tuh Lo gejalanya. tanam tuh baju lo di situ. Yang satu tuh pertama, kalau misalkan ada orang kena hipotermia, pastikan dia tidak tidur. Oh iya, katanya nggak boleh tidur kan? Yes, karena- Katanya emang kalau udah pulas dia ngerasanya Enggak. "Gua ngantuk nih, gua Iya ngantuk." berhalusinasi nanti. Halusinasi. Kalau tidur soalnya lama nungguin dia bangun ke depan situ. Jadi Oh, dia halusinasi gitu? kalau udah akut, kalau udah parah ya, Apa yang dilihat temennya? iya dia akan bisa merasakan jadi badannya jadi panas kayak gitu. Oh, Jadi itu aku tiba-tiba karena bawa baju udah mau segala lewat macam. aja. Iya, iya. Itu gua Itu rasain lu tuh. pernah ketemu nggak orang seperti itu pas di Banyak. gunung? Pernah ketemu yang Banyak. Gue pernah tuh di Puntang kemarin gue ambil hipotermia. Ini gue udah nggak berasa semua. Bener gue udah panas. Emang Puntang dingin nih? Dingin sebenarnya sih banget, Mas. enggak. Itu gue udah. Berarti lu kuat di situ juga? Dia lemah. Lo udah pulang tuh itu nggak usah. Iya masih ada. Jam pagi. Orang nungguin semua. Itu anginnya, wah mas. Angin apa? Gue lihat di ini berapa derajat ya? Lu di mana tuh kok bisa jam 3 12 pagi ya? pulang gitu? 11 derajat mas. Kayak lagi main di pos ronda lo jam 3 pagi pulang gitu. Ini 11 derajat itu dingin banget. Tangan gue udah nggak, aduh nggak berasa. Itu. Ya lo itu kan kalau di gunung 11 derajat tuh suhu normal. Normal. Dieng aja minus tau. Lu pernah ke Dieng minus? Iya. Suhu normal. Nggak normal baru. Suhu normal. Kalau di gunung 11 itu suhu normal. Minus apa ya? Minus 11. Iya. Baik. Minus 11 anjir. Ya pernah gue Dieng terus minus 3 apa minus 2? Ya, dia yang bisa sampai minus 6. Sampai bet. Udah beku dong kalau gitu kalau minus. Iya, frost sampai bisa frost. Iya kan? Guanya nggak Bisa nge-frost. nggak, kita nggak beku, temen emang dingin air. Kalau kita naruh air gini airnya beku bisa. Enggak juga. Mau aja. Enggak juga. Kalau airnya belum gini tuh baru. Titik beku kan enggak segitu. Bukan nol. Enggak. Oh enggak ya? Tapi kan di rumput-rumput juga jadi es gitu kan? Iya, cuma nge-frost aja kan karena Nge-frost. kan embun dia. Embun kena suhu dingin, nah embunnya itu yang jadi nge-frost jadi. Jadi ngebeku kan, ngeras gitu. Nah, balik ke kejadian orang di gunung hipotermia tuh. Lu pernah nemuin yang sampai lewat nggak sih?
Alhamdulillah sih di gua sih enggak. Oh, nggak maksudnya di saat lo jalan, lo ketemu orang itu, oh nih opportunity, terus dia akhirnya meninggal gitu. Enggak. Enggak. Berarti Berarti pencegahan- sebenarnya, Nggak pernah papasan, nggak pernah papasan yang kayak gitu. berarti sebenarnya yang meninggal karena ikutan itu nggak dikit maksudnya. Banyak dari juga. banyak juga. Banyak Dibanding yang kepleset, Ya banyak yang kepleset. Kepleset. banyak yang kepleset. Banyak kepleset. Kepleset paling encok. Iya maksudnya kepleset Iya, itu masuk maksudnya jurang gitu kan. jurang. Oh. Mati bro, mati masuk jurang mah. Jadi gua ada case hipotermia yang paling lumayan parah di tim gua sendiri waktu itu. Jadi waktu itu gua naik Gunung Lawu. Gua berapa orang waktu itu? Gunung 8 ya? Lawu. 8 orang. Jadi dia itu jebol sepatunya dari mulai pos 2. Waduh. Dari mulai pos Itu 2 udah dia mau masuk jebol. angin tuh. Kaki kena air. Akhirnya dia mutusin pakai sandal. Gila. Karena sandal jepitnya juga susah, jadi dia buka sandal, nyeker. Dan saat itu gua kena hujan itu ya seharian dari pagi kena hujan sampai malamnya, terus gua break hujan sampai nerusin dengan posisi yang hujan. Di pos 4, sebelum pos 4 ya, kalau nggak salah itu Bulak Peperangan, nama kemarnya Bulak Peperangan. Itu dia sampai, kan gue bilang kita ngecamp di Gupak Menjangan ya, kurang lebih sekitar setengah jam lagi dari sini. Dia bilang, Mas, aku udah nggak kuat, aku mau ganti baju sebentar. Saya gue putusin, ya udah buka bentangin flysheet, ganti baju dia. Nah pada saat dia mau ganti baju, disitulah dia kena serangan hipotermia. Nah, untung teman-teman kompak. Jadi pas gua doang yang ngurusin dia, saat itu badai, kondisi angin gede, hujan gede, pokoknya badai lagi badai. Flysheet dibuat serendah mungkin biar angin nggak bisa masuk, dan gue gantiin pakaiannya dia total, gue gantiin semua yang kering dulu. Sampai dia tuh di fase gue ngerebus air panas yang masih mendidih, air gue kasih gula merah masih mendidih, nesting itu nesting itu tempat masak ya, masak dipegang sama dia tanpa sarung tangan, dipegang sama dia, lu minum. Ah, gila. Sampai gue suruh nyemil mas, makan mas, sampai kacang kulit itu nggak dibuka sama dia langsung. Memang gue suruh dia mau merem, gue tepok, gue gambarin pelan ya, maksudnya biar dia melek terus makan lagi minum. Jadi udah hampir, kalau sampai dia fase merem dan nggak sadar, Lewat. udah pasti meninggal. Tapi bener gak sih kalau orang hipotermia itu bisa disembuhin kalau pelukan gitu? Jadi kan ini tapi banyak harus banget. ini Ini- harus nggak pakai baju. Ya itu yang banyak yang salah kaprah bro. Oh gitu ya? Banyak yang Nggak, salah kaprah. Lo bilang gua. Ya mungkin kan, Keren. ya, Film apa tuh? Ini kan Oh itu ya? kalau Apa? Brokeback Mountain nih? Apa? kalau kedinginan Blue Lagoon. buka bajumu. Pelukan. Iya, Blue Lagoon. Di pantai mas. Iya, tapi kan kedinginan sama Iya dia, juga kena ya. hujan kan. Di scene mana? Ya pokoknya dia tidur di bawah bivak gitu Oh kan. iya iya. Gue Gue yang paling tahu sih ada. Jadi ya ada lah gitu kan, kalau gesekan antara kulit ke kulit gitu kan, biar Hangat gitu kan? biar hangat, ya. Bener ya? Sebetulnya itu ini keberapa lah gitu kan. Karena gini Banyak kan cara. badan tuh kan punya suhu panasnya kan lumayan panas ya. Kita tuh 34, 35, 36. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang tuh jadi Iya. hangat panas gitu doang. Banyak cara sih. Tapi kalau digesek-gesek gini kan. Iya. Iya. Ya itu Panas sih. dong. Ya karena dia nggak tahu metode awal gitu, yang basicnya nggak tahu. Benar. Taunya yang gampangnya dan enaknya aja. Terus dia berpikirannya kalau Enaknya yang gimana? sakit cewek, Iya. ya Peluk gitu aja. kan, peluk aja. Buka gitu. baju kamu gitu. Iya, kan kayak Kita gitu. harus lukan Ya, supaya pikiran. kamu tidak hipotermia gitu kan. Itu kan pikiran mesumnya aja, jadi yang paling gampang gitu kan. Padahal kan tekniknya nggak gitu. Kayak gitu di kan. apa? Iya, bener di sih, Bang. kebun gitu ya. Banyak yang kayak gitu ya. Mungkin kedinginan kali ya. Oh iya kali. Pakai sarung gitu kan berdua. Iya, kedinginan kali. Iya. Hipotermia mungkin. Di gunung tuh boleh nyampur nggak sih? Ayo. Emang tambeng ya, Bekasi nih. Dikasih tau nggak bisa. Jadi ya- Badar terus badar bisa. Jadi sebenarnya bicara etika aja sebetulnya kan, Hmm. attitude aja etika. Kan banyak juga gunung yang ya janganlah berbuat hal kayak gitu. Akhirnya kan jadi tabu, hal kayak gitu tabu. Cuman ada aja oknum-oknum yang memanfaatkan itu karena kondisinya mungkin nyaman banget segala Iya. macam. Toh kita bicara suami istri pun, Enggak, Iya kan? Suami istri, maksud gue suami istri. Iya, iya. emang. Terus ditenda. Pasangan sah kan? terus Sah, lo sah, berbuat gitu kan, Hmm. enaknya di mana bro? Orang kan punya apa sih fantasi masing-masing gitu. Sakit Mas. bro. Hah? Sakit? Iya Iya, kan bawahnya. kan di Batu. nggak Iya. rata, Iya banyak juga sih, kasar, ya. batu, matras, sakit bro. Terus udah kayak gitu, lu mau cuci di mana? Lu cuci tangan aja kedinginan, gimana lu mandi wajib? Tayamum. Anjir begitu mana tayamum bro. Bisa ya?
kan kayak gitu. Iya sih. Cuman kalau bicaranya gitu, gue juga pernah lah bawa beberapa tamu luar. Ada juga yang gitu. Bawa tamu bola ya, ya mereka berbuat. Lu ngintipin? Tahu Iya kan kedengeran sih. Wah, apaan tuh? Wah, apaan tuh? Kan kedengeran gitu kan. Udah kayak Kan? harimau. Aduh. Lo pernah denger ini nggak? Ibaratnya, ini gue nggak tahu nih. Ini artikel ya bro. Ini artikel bukan kata gue, kata Iya, artikel. Iya, iya, Bang. Orang banyak di luar, dari luar nih bulan madu ke Indonesia gitu. Karena nggak tahu tanah di Indonesia itu nggak kenapa gitu. Jadi kalau berhubungan di Indonesia itu terutama jika mendekati ke tanah itu cepat jadilah gitu. Oh, cepet hamil. Hamil. Iya, gitu. Emang Akhirnya- mereka kadang ada baik yang susah juga hamil. Iya. Iya. Ya, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya ada juga yang incar-incar gitu. Oh gitu. Cuma kalau bicara itu ya etikanya sih kan dilarang. Jangan lah ya. Jangan Mendingan lah, gitu. ada Oh, kamar. Red gitu. Bull 125.000. 99.000 ada kan orang? Ya tapi kan beda bro fantasinya. Kan ngeliatnya Gunung, air terjun gitu kan. Wah, air terjun nih. Sambil buka YouTube. nonton YouTube pemandangannya. Ini on waterfall gitu kan. Ya boleh atau enggaknya sih Nih, terserah, waterfall. terserah Wah. orangnya lah gitu kan. Nah, buka Cuman YouTube ini. menurut etikanya sih ya jangan. Oh. Etikanya. Jangan Joy, Etika di pegunungan. walaupun udah Emang suami udah ada istri. niat kesana ya? Ada sih. Itu Sama salah satu istri kan? fantasi. Sama istri. Sama istri gue pengen ya itu lah, pengalaman. Tapi kalau sama istri kan nggak, ya sah-sah aja. Iya kan sebenarnya salah, gue sah di tanah ini juga di mana aja gue Istri siapa ya? Istri siapa pertanyaannya? Istri siapa ya? Siapa ya? Yang dibawa gitu. Seru, menarik. Nah jadi kapan lo bakal memulai perjalanan lo di bus ke-16? Iya. Kapan lo mau melanjutkan ke gunung yang ke-16 dan menyelesaikan gunung yang ke-30? Apakah tuh langsung beredar langsung 16 sampai 30 atau lo cicil? 5 ya. Oke, plannya kan langsung. Hmm. Langsung itu rencana gue langsung ke Papua kan. Papua, gunung Papua. Jawi Ih, aja. seru banget. Jaya Wijaya. Pengennya Trikora sih ngambilnya. Trikora. Trikora. Iya di sebelahnya Jawi Wijaya itu. Iya. Sotoy banget. Ya masih di dalam. Terus kayak nanya, Jawi Wijaya, Trikora. Ya lu nanya ke gua gitu kayak. Iya sebelahnya. Iya masih dalam satu pegunungan. Iya. Tahunya Trikora, Trikomando rakyat tuh. Iya. Kami Soeharto ya. Ya di situ lah ya kayak gitu. Jadi cuman belum bisa ke sana karena satu keamanan di sana masih kurang kondusif, jadi Papua. juga belum dibuka di sana, jadi masih tutup. Gitu. Dan ya udahlah, gue sepanjang jalan mau Jawa Timur dulu juga. Tetap aja Semeru juga nih lagi masalah. Belum buka juga Semeru. Jadi terus cuaca untuk penyeberangan di laut segala macam juga masih kurang kondusif. Jadi lebih pikir ya udahlah tahan dulu sampai Dulu ya kondusif. sampai kondusif. Ditambah juga kan ada bokap yang harus gue urus juga sampai sehat. Lebih baik kemarau apa musim hujan naik gunung? Kemarau sih. Tapi kalau kemarau lebih dingin. Ya tergantung gunungnya sih. Cuman emang lebih enak tuh kemarau. Resikonya lebih kecil. Iya. Resikonya lebih kecil, misalnya kena serangan hipotermia segala macam. Cuman kalau gunung yang notabene kita perjalanannya panjang jauh terus nggak ada air, Oh iya. sih. pasti lo berpikir enak Hujan. Enak hujan. Tinggal mangap ya. Sama kita tadi ya, kayak Puyo Sojol itu mendingan hujan dibanding lo kemarau. Kayak gitu sih. Papua, keren. Itu Lanjut gua, jadi sebenarnya sih yang belum kan ya ke Bima, gua ke Tamboranya belum, terus ke Papuanya Trikora, terus ke Ambon, ke Sulawesi, Kalimantan, baru closingnya di Jabar. Closingnya rencana di Gunung Gede, cuman Gunung Gede juga kan lagi ada masalah. nah kira-kira nih kalau dari nonton ini nanti ada yang mau ikut lo nanjak itu Mau nggak nggak? sih? Boleh banget. Boleh banget Boleh bang. ikut lo itu Boleh, cuman untuk menyelesaikan 16 itu. iya, cuman nggak bisa. Maksudnya gue nggak bisa ngurusin lah ya, maksudnya Iya. ya masing-masing aja tanggung Masing-masing. jawabnya. Tapi ikutan aja boleh. Iya, Ikut boleh. Barengan lah gitu ya. Dia biaya sendiri, gue biaya sendiri dia mas gitu. Iya nggak apa-apa. Boleh. Maaf gitu. Nggak boleh manja. Boleh manja. Kalau mau manja-manjaan dia bayar porter sendiri, bayar gas sendiri ya nggak apa-apa. Oh, Yang penting nggak masalah ya. iya gitu. Nanti Masing-masing biar lah sendiri. tanggung jawabnya masing-masing. Iya. Kalau dia hipotermia, ya hipotermia sendiri aja lo tinggal kan gitu. Ya nggak juga lah kalau gitu. Kirain lo, kan gue beli sendiri lo. Nggak ada lah di gunung pasti Sendiri sendiri semuanya ya? ikut campur loh. Oh nggak ada ya? Kalau urusan kayak Baik-baik gitu. ya orangnya. Care-nya bagus sih. Iya, sejauh ini kenapa gue masih suka di gunung ya? Karena orangnya care. Walaupun dulu sama sekarang sudah jauh berbeda ya, tetap masih nemu orang-orang baik. Ya, jadi kalau yang mau ikut persiapan sendiri lah ya. Kalau dia aja. Jangan nyusahin lah ya. Sepatu. Jangan usahain. Mm-mm.
Iya. Penting sepatu ya. Penting semua. Yang standar itu penting semua, sepatu Baju, ya, carrier, jaket. ya, baju ya, jaket segala macam. Cuman yang lebih penting itu pengetahuannya. Ya. Oke, masuk ke tips and trick asik. Nah, ini. Anjay. Oke. Tips and trick yang mau main. Yang mau main-main ke Mas Awe ya. Jangan lupa. Tips and trick Bawa naik martabak. gunung. Dari mulai barang-barangnya, terus fisiknya. Oke, gimana, Mas? jadi yang pertama kali naik gunung tuh tipsnya ya, Buat kita nih. cari tahu dulu Cari tahu apa gunungnya. yang mau lo daki gunung mana. Oke. Misalkan gunung A Medannya. gitu kan, cari tahu dulu jalurnya kayak gimana. Hmm. Ada sumber air atau tidak, camp area-nya di mana, berapa waktu tempuhnya, jarak tempuhnya gimana. Hal kayak gitu yang perlu dicari tahu. Terus suhu terendah di sana berapa. Itu banyak kita cari tahu biar bisa punya gambaran. Oh, gua ternyata mereka sekian jam, gua agak lemah nih, kayaknya gua butuh Nggak waktu bisa sekian jam nih gitu. Atau gua kayaknya gua nggak sanggup nih karena medannya gini. Kan sekarang kan banyak kan, ada YouTube, ada foto banyak, Iya, iya, iya. dokumentasi real banyak gitu. Itu banyak. Begitu persiapan. Kedua dari fisik lah ya, fisik kita dipersiapin olahraganya, minimal ya squatnya tadi, berarti biar kita paha, lutut, ya, sebelum di nanjak sini. kita latihan dulu. Ya Fisik. minimal olahraganya kayak gitu. endurance. Terus peralatannya juga, peralatan pribadi sama peralatan kelompok. Peralatan pribadi itu apa sih? Yang nempel di badan nih. Sepatu, Sepatu, celana. terus celananya yang standarnya kayak apa, terus kaosnya, jaketnya, kupluknya, sarung tangan segala macam. Terus peralatan timnya apa nih? Kayak model tendanya, terus alat masaknya, alas tidurnya, terus menu makannya. Nah setelah itu dapat semua, terus mikirin gimana nih cara ngatur logistiknya, manajemen logistiknya. Satu manajemen logistiknya diatur, oke makan ini hari ini makan ini, kedua makan ini, ketiga makan ini, bisain. Nah, udah kayak gitu, udah belajar semuanya dapat, lo harus cari tahu manajemen resikonya nih. Kalau gue naik gunung ini, resikonya apa nih gitu kan. Kalau gue kesleo, gue begini kira-kira gue bisa nggak nanganinnya gitu. Lo harus minimal harus paham dulu. Berarti kan Kalaupun lu nggak ngerti gitu untuk gimana cara penanganan hal-hal yang kayak tadi gitu kan, kecelakaan di gunung segala macem, ya lo harus ada pendamping yang paham. Yang ngerti lah. ada mentor lah. Ranger ya. Ya ranger ataupun guide segala macam. Dan dipastiin dia paham. Maksudnya paham tuh tentang penanganan gimana kalau misalkan ada penanganan darurat yang secara langsung, Iya, kayak minimal gua kalau encok kesleo nih. segala macam, encok, kesleo, hipotermia dia paham. Jangan bilang, oh ada yang berpengalaman, pengalamannya apa? Dia pernah naik gunung itu 4 kali. Cuman begitu ada yang kesleo dia bingung. Jangan sampai kayak gitu nanti. Ya kita kan nggak berharap sesuatu yang buruk ya, tapi kita tetap harus Persiapan. siap dengan Prepare sesuatu for yang the buruk. worst kan lah ya, gitu maksudnya. aja. Iya, gitu. Itu sih. Oke, closing tulisannya. Ya. Oke, tadi kita sudah berbincang bersama Mas Awe, kita tahu tips and trick cara naik gunung, kita tahu juga akhirnya Mas Awe sudah melaksanakan nazarnya ya Mas ya, 15. Belum beres? Iya, walaupun belum masih setengah kan, 15 gunung, 15 jus. Yang penting alhamdulillah sudah dilaksanakan, sudah dijalankan. Kita doain Mas Awe juga bisa sehat, baik rezeki, bisa lanjutin 15 jus lagi sampai 30 jus dan 30 gunung rampung didaki. Dan sekian aja dari saya juga, soal saya juga mungkin habis. Doain juga kita ada rencana mau naik gunung sih ya. Amin. Nanti kita akan buat konten di Bangun musola ya? Hah? Bangun musola ya? Oh iya, Bangun musola. Gue lagi, bukan gue sih, maksudnya tim juga lagi ngebangun musola kedua di Gunung Slamet. Boleh. Di bawah itu. Guys, yang mau Tuh, Gunung Selamat. Hubungi siapa nih? yang mau bantu support Mas Awe. Nggak apa-apa, bisa kontak ke Instagramnya sama Awe juga bisa langsung. Bisa. Atau langsung ke base campnya juga bisa langsung, juga sama. Karena dari gue juga pasti gue arahkannya ke sana langsung. Mau ngobrol-ngobrol langsung sama saya juga bisa. Mangga, Ngobrol dulu ketemu. so. Jadi gue lebih banyak, ini sedikit ya. Iya. Kalau terima bantuan untuk pembangunan atau renovasi segala macam, biasanya gue lebih suka, gue butuhnya paku misalkan, cat, bambu, kaca segala macam ke material. Di material itu ada harganya, butuhnya berapa, harganya berapa, nanti si donatur yang langsung transfer ke Material. Nanti gue tinggal ambil ke material. Jadi Mendingan gitu soalnya. enak lah ngambilnya. Gue juga terima Iya, bantuan. iya, iya. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Cuman ada juga yang nggak mau ribut, Mas. Udah. Datang dulu mau tahu aja ya, juga mangga juga. Iya, iya. Cuman resikonya kalau misalnya kayak gitu, reportnya paling gua ya nota, Iya. terus update, progres kayak gitu-gitu. Jadi gua nggak bisa bikin laporan terus gua kirim, nggak bisa. Paling itu aja. Live secara. Mantep. Oke. Tadi Yang mau nyumbang,
Apa sih? Yang mau nyumbang, yang mau support. Donasi. Donasi dulu. Silakan Sabar. Mas Awe di Instagramnya sama Awe ya. Ya. Sama Awe. Ya makasih banyak Mas Awe udah kesini, udah berbagi ilmu, Sama-sama. berbagi cerita sama kita yang masih awam ini yang ingin naik gunung katanya tanggal 11-11an nanti. Kita doain aja semoga jadi semuanya dan semoga sehat, nggak Amin. encok, suaranya juga ada, semua diberikan rezeki kesehatan dan Amin. rezeki uang yang banyak dan barokah ya Mas. Amin. Buat kalian juga semua yang denger baik rezeki. Oke, gua Gadir Gantara, Manjoy Rangga Azob dan Mas Awe undur diri. Sampai jumpa. Ida Garasi. Hore. Hore. Mudah-mudahan inspirasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.